Bisa. Oke, minta perhatiannya anak-anak. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian datang ke sini dengan tujuan baik, yaitu menuntut ilmu. Apa yang diharapkan dari kalian datang di sini, yaitu tentunya dari apa yang kalian tidak paham, insya Allah nantinya paham ketika berada di dalam kelas ini, dan sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Yaitu restu apa? Restu supaya kalian menjadi anak yang soleh soleha dan menjadi anak yang berprestasi. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Siap untuk sopan? Siap untuk rajin? Siap untuk berprestasi? Oke, terima kasih. Saatnya konsentrasi. Alhamdulillah pada hari ini diharapkan kalian siap dan semangat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Sebelumnya saya minta kepada Muhammad Rizkianto untuk memimpin doanya, dipersilakan. Pelajaran dibuka dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, berilah kami tambahan ilmu dan pemahaman dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang maha pemurah. Terima kasih. Semoga doa pada pagi hari ini membuat kita belajarnya berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak absen dulu kehadiran. Ahmad Fauzan Abrori, Ada Pak. Ahmad Ubaidillah, Ada Pak. Arini Rohmatika, Ada Pak. Fatur Rosi Eka Ramdhani, Ada Pak. Ivan Maulidin Hoiri, Ada Pak. Izzatul Awaliyah, Ada Pak. Malvin Serli Fireza Algatan, Ada Pak. Muhammad Aditya Putra, Ada Pak. Muhammad Ilzam Zaki, Ada Pak. Muhammad Isyanto, Ada Pak. Muhammad Sari Hidayatullah, Ada Pak. Nasir Faisal Bahri, Ada Pak. Nizar Amirul Mukminin, Ada Pak. Nova Yusrina Sabrin, Ada Pak. Putri Sipana, Siti Mapuro, Safiuddin, Wilda Putra Hendrawan. Oke, alhamdulillah kelas 5 pada hari ini masuk semua, membuat Bapak tambah semangat lagi untuk mengajar kalian. Sebelum dilanjutkan ke materi, marilah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipersiapkan ketua kelas. Berdiri. Dia udah. Karena di sini pakai speaker, Bunda. Oh. Apa tak usah pakai speaker ya?
Mungkin tidak usah pakai speaker di sini. Di sini pakai speaker saya. Bawa tempat di sana. Ambil kan, speaker. Ya, nanti saya coba bunda. Ya bunda. Salam. Oke, saya lanjutkan. Silakan persiapkan. Oke, dilanjutkan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan dilanjutkan. Hidup guru! Hidup! Hidup siswa! Hidup! Pertahanan prestasi! Sama kita! Indonesia! Duduk kembali. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang
kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pertanda kalian itu seorang siswa yang cinta kepada tanah air. Siapa lagi yang akan cinta? Tentunya adalah seorang siswa. Dan yang kedua, barusan kalian sudah menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Apa yang diharapkan dari lagu-lagu tersebut? Yaitu seorang pelajar harus memiliki 6 karakter. Yang pertama adalah keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ditambah lagi dengan sikap-sikap yang baik. Yang kedua, berkebinekaan global. Kalian harus siap menerima perbedaan di antara teman, baik itu berbeda agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mandiri. Kalian harus mandiri. Di setiap kegiatan apapun, apalagi tugas-tugas, kalian harus aktif, mandiri. Yang keempat, kalian harus bergotong royong. Ketika ada teman yang membersihkan kelas, kalian harus berpartisipasi. Yang kelima adalah kreatif. Apa makna dari kreatif? Kalian harus tampil. Apapun kegiatan itu, ayo kita berbuat yang terbaik untuk prestasi kalian. Yang terakhir, seorang siswa harus memiliki yang namanya berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis. Tanya, ketika ada soal tidak paham, tanya, memberikan pendapat, sehingga apa yang diharapkan oleh kedua orang tua tercapai dengan baik. Amin, amin, ya Rabbal. Selanjutnya, materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini diharapkan kalian dapat memecahkan operasi hitung bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan tampilkan dulu tayangan yang ada di layar di depan ini. Silakan. Ini tampilan terkait masalah bilangan pecahan. Mohon diperhatikan tayangan media ini. Media ini adalah media berupa gambar. Di sini ada gambar makanan. Makanan apa itu? Namanya makanan pizza. Itu adalah makanan khas luar negeri, yaitu makanan khas Amerika, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Selanjutnya Bapak akan bacakan soal ini, cerita yang ada di layar ini. Jika pizza tersebut akan dibagikan kepada 8 anak, yang awalnya pizza itu ada 1, saya akan membagikan kepada 8 anak. Bagaimana caranya? Dipotong terlebih dahulu, tentunya menggunakan alat potong seperti pisau. Kita potong sesuai dengan anak tersebut, ada 8. Bapak potong menjadi 8 potong. Seperti yang tampil di layar ini sudah terpotong menjadi 8. 1 sampai 8 potong. Di sini apa? Pertanyaannya, berapa bagiankah yang diterima setiap anak? Tentunya setelah dibagikan menjadi 8, otomatis saya ambil 1. Saya berikan kepada anak yang pertama, saya berikan anak yang kedua, sampai anak yang terakhir. Tentunya apa yang didapat seorang anak, tentunya besarannya, ukurannya sama. Yang ingin Bapak tanyakan, saya tulis di depan. Bapak tulis di depan. Bilangan pecahan ini ada lambangnya, ada simbolnya seperti ini. A per B. Ini adalah simbol lambang daripada bilangan pecahan. Ini ada hubungannya dengan gambar makanan pizza. Oke. Yang A ini sama halnya dengan bagian atau sebagian. Yang B ini adalah, kalau yang saya ambil 1 sebagian, kalau
Semua bagian tersebut dinamakan keseluruhan. Keseluruhan. Oke. Dari angka yang ada pada layar ini, saya ambil satu untuk orang yang pertama. Angkanya 1, saya tulis. 1 ini merupakan bagian. Terus semua potongan tersebut merupakan keseluruhan. Berapa keseluruhan potongan tersebut? Ada 8. Identik dengan keseluruhan. Oke. Bapak akan masukkan ke lambangnya. Lambangnya A per B. Bapak masukkan angkanya. Ini bagian. Bagiannya berapa angkanya? 1. Keseluruhan potongan ada 8 potong. Ada 8 bagian. Menjadi angka seperti ini. Yang awalnya lambang bilangannya seperti ini. Terus masuk pada angka. Angkanya berapa? 10/8. Jadi berapa bagiankah yang didapat oleh seorang anak? Setiap anaknya mendapatkan berapa bagian? Bisa? 1/8 bagian. Ini sesuai dengan yang ada di papan. Jadi angka nilai yang didapat oleh seorang anak yaitu 1/8 bagian. Oke, Bapak sekarang langsung masuk ke materi. Apa materinya hari ini? Yaitu tentang operasi hitung bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, Bapak tampilkan dulu. Nah, ini yang ada di layar materi hari ini. Jadi materi hari ini apa? Operasi hitung pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kata kunci dari materi hari ini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah pecahan, bilangan pecahan. Jadi kalian harus bisa menguasai bilangan pecahan. Yang kedua tentang operasi hitung. Operasi hitung itu ada 4 poin. Yang pertama apa? Yang pertama operasi hitung apa? Penjumlahan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi semoga kalian bisa memahami materi poin yang kedua ini. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus bisa paham apa makna dari penyebut yang berbeda. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin bertanya atau mungkin kalian tahu apa pernyataan ini, maknanya apa? Yaitu Bapak akan bertanya tentang operasi hitung. Operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Saya ingin bertanya, mungkin silakan siapa saja. Apa yang kalian ketahui tentang penjumlahan bilangan pecahan? Mungkin dari kalian ada yang tahu? Silakan. Ya, bisa, silakan lanjut. Tepuk tangan untuk bisa. Terima kasih, saya lanjut. Jadi sangat benar. Penjumlahan bilangan pecahan biasa tentunya adalah penjumlahan yang menggunakan bilangan apa? Yaitu bilangan pecahan biasa, bukan bilangan campuran. Saya lanjut, mungkin ada pendapat lain terkait. Silakan Siti Mabruro. Tepuk tangan untuk Siti Mabruro. Jadi sangat benar, yaitu pembilang itu angkanya lebih kecil daripada penyebutnya. Oke, terima kasih. Ternyata kalian masih ingat materi-materi yang sebelumnya. Oke, sebelumnya
Bapak akan menampilkan kembali terkait materi bilangan pecahan biasa. Kalau yang tadi tampilan berupa gambar makanan. Kalau yang sekarang di sini Bapak lagi megang makanan. Tentunya sudah tidak asing lagi. Ini adalah makanan apa ini? Tentunya ini roti. Roti ini tentunya bisa dimakan. Sama, kalau yang tadi adalah berupa gambar, sekarang berupa benda aslinya. Ini asli roti, asli yang bisa dimakan. Oke, semoga yang tadi, yang media berupa gambar paham. Saya lanjutkan, saya ulang lagi biar tambah jelas. Oke, ini roti, satu roti. Ini satu roti. Terus supaya lebih jelas, Bapak berniat akan memberikan kepada kalian. Bapak akan memberikan kepada kalian kepada 3 saja. Bapak akan berikan kepada 3 siswa. Yaitu yang pertama akan Bapak berikan kepada Muhammad Rizkianto, Iza, dan Siti Mabruro. Bagaimana cara Bapak memberikan ini kepada 3 anak ini? Bagaimana caranya? Sama halnya dengan materi yang tadi berupa gambar pisah. Kita potong terlebih dahulu. Oke, kita coba. Oke, Bapak coba. Roti ini kita potong. Bapak potong menjadi berapa bagian? 3. Oke, saya potong menjadi 3 bagian. Ini adalah 1 bagian atau sebagian dari roti ini. Ini sebagian, bukan semuanya. Ini sebagian roti. Oke, saya potong lagi yang kedua, potongan yang kedua. Ini adalah potongan yang kedua, dan ini adalah potongan yang ketiga. Ketiga bagian ini tentunya ukurannya sama, karena Bapak saya potong dengan sama ukurannya. Oke, apa hubungannya dengan materi hari ini? Oke, saya tanya, apakah yang Bapak ambil roti ini sebagian apa kesemuanya? Sebagian. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, saya tanya lagi. Kalau Bapak pegang 3 bagian ini merupakan bagian atau sebagian atau keseluruhan 3 bagian ini? Keseluruhan. Oke, Bapak catat. Bapak ambil 1 untuk Muhammad Rizkianto dengan nilai 1. 1 ini adalah sebagian. Terus angka yang kedua, ke semua bagian tersebut berapa potong? 3. Ada 3 potong. 3 potong dinamakan sebagian apa keseluruhan? Keseluruhan. Oke, sebenarnya sama. Penjelasannya sama dengan kisah yang barusan. Bedanya ini hanya benda aslinya. Oke, Bapak masukkan. Ini adalah lambangnya. Lambang bilangan pecahan A per B. Kalau dibaca A per B. Oke, saya ambil lagi. A per B. Ini lambang bilangan pecahan. Saya masukkan. A adalah sebagian. Berapa? Bagian 1 per keseluruhan potongan ada berapa? 3. Ada 3.
1/3 potong atau bagian roti. Sama dengan yang lainnya mendapatkan 1/. Oke, saya rasa sudah jelas. Saya lanjutkan lagi. Mungkin ini penjelasan yang terakhir terkait bilangan pecahan. Bapak tampilkan berupa gambar, namun Bapak tampilkan di depan. Nah, ini yang ada di depan ini adalah juga ada hubungannya dengan bilangan pecahan. Sama, kalau yang tadi berupa gambar makanan bisa, yang kedua berupa makanan asli roti, yang terakhir ini berupa gambar pecahan yang diarsir. Oke, Bapak tunjukkan, silakan fokus dengan tanda panah ini. Di sini ada 3 bangun, ada persegi, lingkaran-lingkaran. Di sini ada bagian yang diarsir, atau dalam artian saya bagikan kepada 1 orang. Yang diarsir ini saya berikan kepada 1 orang. Pertanyaannya begini, 1 bagian ini nilainya berapa? Terima kasih. Yang kedua yaitu gambar lingkaran, saya ambil 1 bagian. 1 bagian ini mendapatkan nilai berapa? 1/3. Oke, yang terakhir ini sama. Di sini saya ambil 1 bagian untuk diberikan kepada 1 anak. Bagian ini mendapatkan nilai berapa? 1/2. Oke, saya rasa sudah jelas terkait masalah penjelasan pecahan ini. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tetap pada layar ini. Silakan pahami yang ada di papan materi terkait bilangan pecahan. Silakan pahami. Saya kasih waktu 1 menit pahami apa yang didapat dari tampilan itu. Oke, saya lanjut. Di sini ada sebuah gambar. Ini bagian yang pertama, anggap saya bilang roti. Anggaplah ini roti. Gambar yang pertama ini saya anggap roti. Di sini ada 1 roti. Terus tampilan yang di bawah ini dibagi menjadi berapa bagian? 2 bagian. 2 bagian. Oke. Yang di bawah ini dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Yang warna hijau. Bagian yang ini nilainya berapa? 1/5. Yang terakhir, Bapak tanya yang terakhir, yang tanda panah ini nilainya berapa? 1/12. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Materi berikutnya terkait masalah jenis-jenis pecahan. Di sini jenis-jenis pecahan ada 4. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada desimal. Yang ketiga ada campuran. Yang keempat ada persen. Namun untuk lebih jelasnya Bapak tayangkan video berupa jenis-jenis dari bilangan pecahan. Silakan sebelum Bapak beri tugas, saya bagi dulu kelompoknya. Silakan diingat kelompoknya masing-masing, ingat. Kelompok 1 Muhammad Rizkianto sebagai ketua, Ahmad Ubaidillah anggota, Nizar Amirul Mukminin, Ivan Maulidin Hoiri, Winda Putra Hendrawan. Selanjutnya kelompok 2 Fakhrul Rosi Eka Ramdhani sebagai ketua, Muhammad Aditya Putra sebagai anggota, Nasrin Faisal Bari, Muhammad Ilham Zaki. Selanjutnya kelompok 3 Muhammad Syarif Hidayatullah sebagai ketua, Ahmad Fauzan Abdoli anggota, Safiuddin
Marvin Serdi Reza Alugatan. Yang terakhir, kelompok yang terakhir adalah kelompok 4. Siti Mabruroh sebagai ketua, Izzatul Awwaliyah sebagai anggota, Putri Sifana, Arini Rohmatika, Nova Yusrina Sabdin. Dari kelompok ini Bapak minta kalian amati sebentar lagi video pembelajaran terkait masalah jenis-jenis pecahan. Oke, Bapak tampilkan. Silakan fokus. Halo. Hai hai. Oke, Bapak tampilkan. Apa tugas kalian? Tugas kalian yang pertama mengamati. Yang kedua menganalisa apa yang ada pada video ini. Ilmu apa, informasi apa yang kita dapat. Yang terakhir adalah menyimpulkan per kelompok. Oke, saya lanjut. Tolong diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar matematika yang materi bentuk-bentuk pecahan. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Saja. Nah, nanti kita akan belajar tentang Ada 4 bentuk pecahan. pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, langsung saja yang pertama itu ada pecahan biasa. Silakan. Silakan diamati. Saya akan beri tugas nanti. Apa pecahan biasa itu apa? Contohnya apa? Angkanya bilangan pecahan itu pecahan biasa seperti apa? Dua dua itu sebagai pembilan dan satu sebagai penyebut. Nah, atau yang atas itu sebagai pembilan dan yang bawah itu sebagai penyebut. Jelas ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya yang kedua Lanjut. Bentuk pecahan yang kedua, pecahan campuran. bagian bilangan Silakan kami. biasanya pecahan campuran itu diperoleh dari pecahan biasa yang pembilannya besar daripada penyebutnya. Dan akan yang 1, 5, 4, 7 dan 1 itu sebagai bilangan. Pecahan campuran itu gabungan. Ada bilangan bulat dan ada pecahan biasa. Itu contohnya 1, 5 per 7 itu contoh daripada bilangan pecahan campuran. Yang ketiga, Desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil desimal dengan bilangan 10 dan pangkatnya. maka apa pengertiannya, apa ciri-cirinya. Yang terakhir, contohnya. Contoh bilangan desimal seperti apa? Itu sudah jelas di papan, di layar. 214,124 tanda simbol daripada desimal, bilangan desimal itu selalu ditandai dengan yang namanya tanda koma. Silakan perhatikan. Dua, nilainya ratusan, nilai 4-nya 1, puluhan, 4, satuan, di belakang koma 1 angka per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000. Itu contohnya. Contoh bilangan desimal 0,5. Di belakang koma itu ada 1 angka, angkanya berapa? 5. Nanti itu akan diubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Dan 3 angka per 1000 dan seterusnya. Tapi jika 0,5 ini ditulis dalam bentuk apa diubah dalam bentuk pecahan biasa akan jadi 5 per 10. 5 nya itu menyebut artinya per
100. Nah, 8%. Yaitu angka. Seperti ini. Persen itu angka atau bilangan. Bilangan yang menyatakan bilangan apa? Bilangan pecahan. Bilangan pecahan yang menyebutnya 100 atau per 100. Itu sebagai pembina. Itu contohnya. Contoh bilangan persen. Bilangan pecahan persen. 10%. Persen itu yaitu per 100. Itu diubah menjadi pecahan biasa menjadi 10 per 100. Diubah lagi menjadi lebih kecil menjadi 1 per 10. Dibagi 10, 100 dibagi 10, 10 hasil terakhir 1 per 10. Contoh soalnya, misalkan juga ini yang merupakan pecahan campuran. Silakan Bapak tanya. Oke. Yang A itu bilangan pecahan apa? Yang B bilangan persen. G yang D. Oke. Bapak lanjut. 40%. C 135, 0,6. Oke, saya rasa sudah cukup ini. Bapak lanjut. Barusan video pembelajaran terkait masalah macam-macam pecahan. Bapak hanya bertanya saja pada salah satu kelompok saja. Ayolah, Bapak akan bertanya dari tayangan tersebut apa yang didapat. Saya minta tolong kepada kelompok 1. Silakan mungkin apa yang bisa diketahui dari tayangan tersebut. Kelompok 1. Pecahan biasa adalah pecahan yang memiliki bilangan menyebut. Coba. Pecahan biasa itu memang benar terdiri dari pembilang dan penyebut. Mungkin ada yang lain yang bisa berpendapat dari tayangan tersebut. Silakan Dani. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi benar, sangat jelas bahwasanya bilangan pecahan campuran itu adalah gabungan. Gabungan apa? Bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa. Bapak lanjut, mungkin ada lagi? Saya Pak. Silakan Sarip. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Contohnya 0,5. tepuk tangan untuk Sarip. Jadi sangat tepat contoh daripada bilangan pecahan desimal, contohnya 0,5 ditandai dengan tanda koma. Yang terakhir mungkin ada yang tahu lagi? Kelompok 4 silakan. Pecahan persen itu adalah sebuah angka yang menyatakan bilangan pecahan di mana penyebutnya itu per 100 atau 10%. Diubah ke pecahan biasa menjadi 10 per 100. Oke, terima kasih. Saya anggap sudah paham semua. Terima kasih. Bapak lanjut ke materi berikutnya. Operasi hitung bilangan pecahan itu ada 4. Ada penjumlahan pecahan, ada pengurangan pecahan,
penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana caranya? Caranya diantaranya bisa mencari KPK. Jadi untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda bisa menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Untuk lebih jelasnya saya tampilkan lagi videonya. Silakan perhatikan berkelompok. Silakan amati video ini. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini kita akan belajar bersama penjumlahan pecahan dengan mencari KPK. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu 1/3 ditambah 2/5 sama dengan. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebut yaitu dengan Silakan amati. Itu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, penyebutnya berbeda. Langkah yang pertama harus menyamakan penyebutnya. Silakan. Dengan cara mencari KPK. Ditambah 3, 12. Kemudian 15, 18, 21, dan seterusnya. Kita tulis kelipatan 5. Kelipatan 5 ada 5, ditambah 5, 10, ditambah 5, 15, kemudian 20. Tuh kelipatan 5 ditambah 5. Di antara kelipatan 3 dan Ya, kedua, langkah kedua mencari yang sama dari kelipatan tersebut. Angka berapa yang sama? 15. 15, sangat tepat. Tentunya adalah 15. Kita tulis 15. Jadi penyebutnya menjadi 15. 3 menjadi 15 dikali berapa? Dikali berapa? 5. Kalau untuk dikali 5, maka 9 atau yang atas sudah dikali 1 kali 5 berapa? 1 kali 5 sama dengan 5. 5. Tulis 5. Lanjut yang 5. 5 supaya menjadi 15 dikalikan berapa? 3. Tuh. Yang di bawah kali 3 di atas 2 kali 3. Nah, Kita tulis 6. Sekarang kita selesaikan. 9 ditambah 9. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kita tulis 11. Penyebutnya berapa? 15. Selesai. Mudah bukan? oke, Bapak lanjut. Saya ingin bertanya. Ini adalah soal pecahan biasa ditambah pecahan biasa dengan penyebutnya yang berbeda, yaitu 3 dan 5. 3 dan 5 ini penyebut ini harus disamakan. Bagaimana caranya? Mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari mana yang mau dicari? Angka 3 dan angka 5. Langkah yang pertama mencari KPK yaitu mencari kelipatan. Kelipatan 3 ini ditambah 3. Oke, yang pertama angka 3 ditambah 3. Ditambah 3. Ditambah 3. Ditambah 3. Lanjut. Oke, mencari yang kedua. Mencari kelipatan 5 ditambah 5. Yang pertama ditambah 5. Terus
15 yang terakhir. Sekarang mencari yang terkecil dari yang sama. Yang sama dan yang terkecil adalah 15. Ini yang terkecil. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Secara otomatis penyebut yang di sini harus dijadikan 15. Ini penyebutnya harus dijadikan 15. Bagaimana langkahnya? 3 ini supaya menjadi 15 dikalikan 5. Di bawah dikalikan 5, di atas dikalikan 1 kali 5 pindah ke 5. 5 supaya menjadi 15 dikalikan berapa? 5 kali 3 15. Ini cocok sesuai dengan KPK. Kalau yang di bawah kali 3, di atas kali 2 kali 3 Nah, oke, hasilnya ini 5 per 15 ditambah 6 per 15. Ini yang dijumlahkan cukup yang berbilang 5 tambah 6 11. Hasilnya ini. Paham? Bapak lanjut materi berikutnya. Oke, Bapak lanjut. Kalau barusan berupa video, silakan Bapak tampilkan lagi. Silakan amati. Di sini soalnya sama, yaitu penjumlahan biasa dijumlahkan dengan penjumlahan biasa. Penjumlahan dengan pecahan biasa. Silakan diamati. Di sini sama-sama mencari penyebutnya sama atau tidak? Tidak sama. Jadi harus disamakan. Di sini KPK-nya berapa? KPK dari 3 dan 4 berapa? Bukan. KPK-nya ini KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Kalau kelipatan 3 ini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ini kelipatannya. Kelipatan dari 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yang sama angka berapa saja? Yang sama 12, yang sama 24. Yang terakhir mencari yang paling kecil. Yang paling kecil dari 12 dan 24 adalah 2. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi penyebut yang tidak sama harus disamakan menjadi 12. Di sini 3 dikalikan berapa supaya menjadi 12? Kali 4. Oke, yang di bawah kali 4, di atas kali 2 kali 4 berapa? 8. Yang di sini dikali 3, 4 kali 3 12. Di atas dikali 3, 1 kali 3 8 ada 8 ditambah 3 11. Penyebutnya ini tetap 12. Ini hasil akhirnya dari 2/3 ditambah 1/4. Paham? Kalau sudah paham saya lanjutkan. Oke. Kalau yang ini penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Bedanya Bapak akan jelaskan hanya yang penting saja. Tidak Bapak perjelas karena barusan sudah jelas. Di sini ada pecahan campuran dan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya pecahan campuran ini harus dijadikan menjadi pecahan. Ini dibagi menjadi pecahan biasa. Ini hasilnya. Yang ini 2/1/3 diubah pecahan biasa menjadi 7/3. Oke, sesudah diubah menjadi pecahan biasa, di sini penyebutnya masih tidak sama. Harus disamakan dengan cara apa? Mencari KPK. Walaupun tidak mencari KPK, cukup dengan cara singkat. Dengan cara langsung dikalikan. 2 kali 3 6. Jadi penyebutnya dijadikan 6. Kalau yang di bawah ini angka 2 supaya menjadi 6 dikalikan 3. Yang di atas kali 3 kali 3 9. Yang ini supaya
tambah 14 hasilnya ini 23/6. Ini pecahan biasa ini masih bisa disederhanakan sehingga menjadi ini. Sudah paham? Kalau sudah, saya lanjutkan. Di sini pecahan, di sini pengurangan bilangan pecahan. Silakan perhatikan. Caranya sama. Di sini ada pecahan campuran, dikurangi pecahan campuran. Caranya ini diubah ke pecahan biasa. Hasilnya ini 9/4 setelah diubah ke pecahan biasa. Satunya 6/5. Penyebutnya tidak sama, disamakan menjadi 20. Hasilnya, hasil akhirnya ini 21/20 dan diperkecil menjadi pecahan campuran. Saya rasa sudah jelas. Bapak belum dilanjutkan materi berikutnya ke kalian. Bapak akan memberikan tugas kelompok. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, silakan Pak. Kelompok 4. Oke, silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, sudah. Saya rasa sudah cukup. Saya baca soal yang pertama. Di situ ada soal 9 dan ada 9 kotak. Kalau jawabannya benar, kotak tersebut Bapak cetak. Kalau salah, Bapak silang. Oke, pertanyaan yang pertama, 2/5 ditambah 1/4 mungkin ada yang bisa. Silakan Siti Mabrurah ke depan. Presentasikan di depan. Berdua, silakan berdua. Silakan kerjakan soal nomor 1. 2/5 ditambah 1/4. Itu penyebutnya belum sama, yaitu 5 dan 4. Dengan cara mencari KPK, yaitu cari kelipatan 5 dulu. Yang kedua mencari kelipatan 4. Yang kedua mencari yang sama. Yang terakhir mencari yang terkecil. Jadi KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Lanjut. Yang lain tolong diamati pekerjaan temannya. Sudah sama penyebutnya, tinggal langsung menjumlahkan. Oke, kalau sudah silakan duduk. Bapak tanya dulu kepada kelompok 4 hasil kerjanya. Penyebut tersebut tidak sama, 5 dan 4. Harus disamakan dengan cara mencari KPK dari 5 dan 4 berapa? 20. Oke. Hasil terakhirnya berapa? 13/20 itu adalah hasil akhir. Oke, saya rasa sudah jelas. Bapak lanjutkan ke materi
Yuk silakan bukan. Ini. Bapak lanjut materi berikutnya perkalian. Silakan amati. Di sini bedanya antara penjumlahan pecahan dan perkalian pecahan. Kalau perkalian ini tidak usah menyamakan penyebut, langsung dikalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 1, 1, 2 dikali 3, 6. Ini hasilnya. Saya rasa sudah jelas. Saya lanjut. Nah, di sini ada soal perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, dengan pecahan biasa. Pecahan campuran ini harus diubah ke pecahan. Hasilnya 1/4 diubah ke pecahan biasa. Hasilnya 5/4. Terus 5/4 dikalikan 1/6 ini tinggal langsung mengalikan. 5 kali 1 hasilnya 5, 4 kali 6 sama dengan 20. Lanjut lagi. Saya rasa sudah cukup. Yang terakhir pembagian. Silakan perhatikan pembagian. Ini pembagian. 6 dibagi 1/4. Kalau ini pembagian. Bagaimana caranya? Cara mengerjakan soal ini bilangan bulat dengan pecahan biasa. Caranya tanda pembagian harus diubah terlebih dahulu ke tanda perkalian. Sesudah diubah ke perkalian, perhatikan. Sesudah diubah ke tanda perkalian, pembilang ditaruh di penyebut, penyebutnya ditaruh di pembilang. Hasilnya ini 6 dikali 4/1. Caranya bagaimana selanjutnya? 6 dikali 4 dibagi 1. 6 dikali 4 20. 4 dibagi 1 hasilnya 24. Saya rasa sudah cukup. Saya rasa sudah cukup. Sudah jelas di sini perkalian sudah jelas. Pembagian, materi pembagian sudah jelas. Bapak akan memberikan tugas yang kedua, tugas kelompok yang kedua. Silakan maju ke depan ketua kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Itu ada 8. Ada 8 soal. Soalnya tentang perkalian pecahan dan pembagian bilangan pecahan. Silakan kerjakan bersama kelompoknya. Oke, Bapak lanjut. Saya baca soal yang pertama. 3/5/8 dikali 1 2/5. Mungkin ada yang bisa mengerjakan? Yuk, soal nomor 1. Yuk, silakan yang bisa. Silakan kelompok 1. Muhammad Rizkianto dengan Ubaidillah maju. Silakan presentasikan, nanti Bapak tanya. Di sini soalnya berupa pecahan campuran dengan pecahan campuran. Silakan, yuk. Tiga 5/8 dikalikan 1 2/5. Silakan campuran itu pecahan campuran diubah ke pecahan biasa.
5 dikali 1 ditambah 2. Yuk. Hasilnya 203/40. Itu masih bisa disederhanakan. Caranya diubah ke bilangan bulat, kalau tidak bisa diubah ke pecahan biasa, kalau tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Sudah? Kalau sudah silakan duduk. Oke? Bapak tanya dulu. Kelompok 1. Langkah yang pertama tentunya kalian mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. 3/5/8. Bagaimana cara mengubah ke pecahan biasa? Silakan. 8 kali 3 sama dengan 24 ditambah 5 berapa? 29. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kumpulkan tugas itu, tugas kelompok kumpulkan. Terima kasih. Tugas yang pertama sudah kalian kerjakan dengan baik. Tugas yang kedua kalian sudah kerjakan dengan baik. Yang terakhir, Bapak akan memberikan tugas individu. Kerjakan sendiri-sendiri. Tentang apa? Soal cerita. Oke, saya panggil dari yang pertama. Wisyanto, Wildan, ayo cepat. Sapri, Fauzan. Oke, saya rasa sudah dapat semuanya soalnya. Silakan kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Bapak kasih waktu 10 menit, itu soal cerita. Silakan kerjakan. Itu individu, jangan kerja sama. Silakan kerjakan, itu mudah. Soal yang pertama itu soal pengurangan dan penjumlahan. Soal yang kedua itu pengurangan. Yang ketiga soal pembagian. Yang keempat adalah soal perkalian. Silakan kerjakan. Oke, saya rasa sudah jelas, sudah cukup. Silakan kumpulkan, yuk kumpulkan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah bisa mengerjakan baik, bisa mengerjakan tugas kelompok, bekerja sama dengan kelompok, dan bisa mengerjakan soal secara individu. Sebelum Bapak akhiri, dari materi yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tentunya banyak yang merasa kesulitan. Kenapa sulit? Yang pertama, kemungkinan kalian tidak mendengarkan, berbicara sendiri, bermain sendiri, tidak fokus, otomatis ketinggalan penjelasan gurunya. Tapi sebaliknya ada yang bisa paham karena mereka fokus. Akhirnya tugas individu mendapatkan nilai 100, tugas kelompok mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan untuk semuanya.
Bapak akan memberikan bahwasanya bilangan pecahan itu yaitu terdapat bagian dan keseluruhan, dan bilangan pecahan itu dilambangkan dengan A per B. Terus operasi hitung bilangan pecahan itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan penyebut yang berbeda harus disamakan penyebutnya dengan mencari KB. Oke, terima kasih. Namun sebelumnya, bagi yang tidak paham materi barusan, tetap semangat. Latihan dan latihan. Bagi yang siswa yang sudah nilainya 100, pertahankan. Oke. Selanjutnya, Bapak mohon materi berikutnya matematika terkait masalah satuan kecepatan dan debit. Satuan kecepatan itu yaitu kilometer per jam. Debit bisa menggunakan satuan meter kubik dan bisa menggunakan satuan liter. Kalian persiapkan di rumahnya supaya ketika pelajaran besok bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan lancar. Saya minta tolong cukupkan, Bapak cukupkan sekian. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Pelajaran ditutup dengan kepanjangan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Artinya dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam urusan agama kami, kesehatan dalam dasar fisik kami, serta berilah tambahan pemahaman dalam penguasaanmu. Terima kasih. Lagu terima kasih. Lanjut. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, pelajaran sudah dilalui dengan baik, lancar. Semoga